Jangan masukkan tangan ke timba, ke ember sebelum dicuci di luar 3 kali. Itu sebelum berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, al mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman, hiasilah iman itu di hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang terpimpin. Allahumma amin. Amma ba'd. Jamaah dan pengurus Masjid Jabal Nur Bontonyeleng Bulukumba, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Penghargaan khusus, doa keberkahan untuk para orang tua, para ustadz, para dai, para pendidik, ibu-ibu, para akhwat, anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, para pemimpin masa depan yang insya Allah lebih baik. Akhi Al-Habib, saudaraku Al-Hafiz Al-Ustadz Muhammad Iqbal Choing MPD, hafizahullah. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita semua. Para pemirsa PKM TV, hafizakumullah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini dengan salat berjamaah yang dilanjutkan dengan ibadah, amal, dakwah, dan talabul ilmi sambil berniat iktikaf di masjid sampai masuk waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ini dan memberkahinya untuk kita semua. Salawat dan salam kita ulang-ulangi untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita diterima oleh Allah
dan dibalas oleh Allah dengan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Kami sedang menjalankan program dakwah dari masjid ke masjid di beberapa masjid di Bulukumba ini, dengan kajian bersambung dari kitab yang sangat baik ini, kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Lebih 1000 Amalan Sunnah dalam Sehari Semalam. Lebih 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Buku yang sangat baik, ditulis oleh seorang ulama Kuwait yang bernama Syekh Khalid Al-Husainan rahimahullah. Beliau sudah wafat. Buku ini menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai bangun dari tidur, masuk kamar mandi, berwudu, berpakaian, pakai sandal keluar rumah, berjalan ke masjid, sampai sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah-sunnah ketika makan, ketika minum, dan sebagainya, sampai tidur kembali, sampai sunnah-sunnah menjelang tidur. Itu dijelaskan dengan hadis-hadisnya dalam buku yang sangat baik ini. Dalam pengajian-pengajian kita berusaha untuk mengajak para jamaah agar membaca buku, agar membaca kitab, agar para jamaah tidak hanya mendengar, tapi membaca buku. Karena inilah membaca buku yang menguatkan ilmu kita, dan memberikan kepada kita kepastian, memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita yakin karena kita sudah baca. Kita yakin karena kita sudah baca. Kita baca langsung, tidak cuma sekedar didengarkan. Jadi diusahakan agar kita meningkatkan semangat kita membaca buku, semangat kita membaca artikel, membaca tulisan tentang agama Islam. Yang kedua, sebagai pendahuluan, kita saling menasehati supaya semakin mencintai amalan sunnah, semakin mencintai amal-amal sunnah. Jangan pandang enteng sunnah. Jangan kita bilang sunnah ji, cukup yang wajib. Jangan bilang sunnah muah, tidak usah saya kerjakan karena sunnah ji. Tidak.
kita mesti cinta pada amal sunnah. Karena ini amal yang akan menambah bekal kita di kuburan, di padang mahsyar, di catatan amal, di timbangan amal, menambah amal kita kalau kita mengamalkan amal-amal sunnah. Ada satu penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis qudsi, firman Allah tabaraka wa taala yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah, bin nawafili, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbah, sampai aku Allah mencintainya. Allah cinta kepada kita kalau kita rajin melakukan amal-amal sunnah. Napuji ki po ang Allah Ta'ala. Napuji ki po ang Allah Ta'ala. Nareko mapatoki, rajiki, amalkan amal-amal sunnah. Ini pentingnya kita mempelajari sunnah-sunnah dalam 24 jam. Supaya kita rajin mengamalkan amal-amal sunnah. Yang ketiga, pendahuluan. Masih pendahuluan ini. Kita sudah lama berpengajian. Kita sudah lama mengikuti pengajian. Karena kita tidak membaca, banyak istilah-istilah syariah, istilah-istilah fikih yang tidak diketahui, tidak diperhatikan apa artinya. Coba dijawab, dites. Apa itu bismillah? Jawab. Allah Maha Besar. Bismillah, Allah Maha Besar. Ini contoh. Apa itu bismillah? Apa itu bismillah? Apa yang dibaca kalau kita bilang bismillah? Basmalah. Mohon maaf. Basmalah. Apa itu takbir? Apa itu takbir? Apa itu takbir? Bacaannya. Allah. Apa itu tasbih? Apa itu tasbih? Agar dibaca tasbih. Kalau tasbih, apa maksudnya? Apa artinya tasbih? Membaca subhanallah. Apa itu tahmid? Apa itu tahmid? Dibilang juga hamdalah. Alhamdulillah. Ini kenyataan. Ada ibu-ibu marah-marah, moro-moroi, menyaung, lalu dinasehati, ibu istighfarki, aganasen istighfar. Dek na pahangi, apa itu istighfar?
Ibu istighfar Ki, dia bilang istighfar, istighfar. Contoh bahwa banyak sekali orang yang tidak paham apa itu basmalah, apa itu hamdalah, apa itu istighfar. Masih banyak yang belum tahu. Nanti kita akan mempelajari dalam pelajaran ini beberapa istilah tentang fikih, tentang wudu yang mesti kita pahami, artinya. Barakallahu fikum. Makasih. Pengajian ini adalah pengajian kedua dalam pembahasan kitab ini. Karena pengajian pertama, pelajaran pertama sudah kemarin di Palioi. Jazakallah. Kemarin kita telah mempelajari sunnah-sunnah bangun dari tidur. Sunnah-sunnah bangun dari tidur dan sunnah-sunnah masuk kamar mandi dan keluar dari kamar mandi. Termasuk doa-doanya. Ada di sini doa-doanya. Sekarang pelajaran kedua, sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunnah-sunnah dalam berwudu. Pertama, mengucapkan tasmiyah. Coba kita perhatikan, ada perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah. Tasmiyah. Apa yang dikatakan tasmiyah? Tasmiyah artinya bismillah. Mengucapkan bismillah. Basmalah artinya membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak sama. Tasmiyah bismillah saja. Bismillah saja. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca Al-Fatihah, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berwudu kita baca tasmiyah, bismillah saja. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami? Komelo ki mak jenne baca ki bismillah. Bismillah saja. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Meloki majenne tidak baca nawaitu, tidak baca nawaitu raf'al hadasil asgari lillahi ta'ala, tidak. Karena niat di hati. Niat itu di hati. Saya berniat lillahi ta'ala, tidak usah diucapkan. Yang diucapkan bismillah saja. Itu pun tidak dibaca kalau kita di kamar mandi yang ada klosetnya. Kita di WC, kita tidak baca bismillah. Kita baca bismillah sebelum masuk WC. Sebelum masuk kamar mandi. Kita berwudu di dalam, tidak baca bismillah. Sebagian ulama mengatakan boleh. Apalagi kalau lupa. Boleh kalau lupa ini kamar mandi. Karena sudah terbiasa membaca bismillah. Perhatikan baik-baik. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. 2. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Membasuh telapak tangan 3 kali. Itu di awal berwudu. Pada pelajaran kemarin, bahwa kita telah mempelajari sebelum berwudu
kita membasuh, mencuci tangan di luar timba, di luar ember. Jangan masukkan tangan ke timba, ke ember sebelum dicuci di luar 3 kali. Itu sebelum berwudu. Sebelum berwudu. Ketika mulai wudu boleh dimasukkan tangan ke timba atau ke ember karena sudah dicuci sebelumnya 3 kali. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali itu sunnah. Itu termasuk sunnah dalam berwudu. 3. Mendahulukan madmadah. Ini yang saya maksudkan istilah fikhi, istilah syariah, madmadah. Berkumur-kumur. Madmadah artinya berkumur-kumur. Matalimommo. Kasih masuk air di mulut, kemudian digerakkan, diguncang sampai semua bagian dalam mulut basah. Itu berkumur-kumur. Mendahulukan berkumur-kumur dan istinsyak. Istilah fikih lagi. Istinsyak. Menghirup air dengan hidung. Menghirup air dengan hidung itu disebut istinsyak. Banyak orang sudah lama pengajian tidak tahu apa itu istinsyak. Karena itu kita mesti selalu belajar. Karena itu kita mesti membaca. Kita mesti tahu istilah-istilah fikih. Terutama tentang wudu, tentang sholat. Ada orang ditanya, apa itu hadas kecil? Apa itu hadas kecil? Dia bilang, buang air kecil. Salah. Apa itu hadas besar? Dia bilang, buang air besar. Keliru. Ini karena tidak sungguh-sungguh belajar. Tidak sungguh-sungguh belajar. Tidak membaca. Tidak bertanya. Istilah-istilah ini penting sekali untuk kita paham. Al-madmadah, berkumur-kumur. Istinsyak, menghirup air ke hidung. Dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Sesudah dikasih masuk, dikasih keluar. Dikasih masuk air ke hidung dengan tangan kanan dan dikasih keluar dengan tangan kiri. Itu sunnah yang didahulukan sebelum membasuh muka, sebelum mencuci muka. Itu sunnah dalam wudu. Itu sunnah dalam berwudu. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta kasih keluar air dari hidung. 4. Istinsyak dengan tangan kanan, istinsar dengan tangan kiri. Itu sunnahnya demikian. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faghassala kaffaihi thalatha marrat." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu, beliau mencuci tangannya 3 kali. Summa tamadmadah, kemudian beliau mengamalkan madmadah, berkumur-kumur. Wastansyaqa, dan istinsyak, menghirup air dengan hidung. Wastanthara, dan mengeluarkan air dari hidung. Summa ghassala wajahahu thalatha marrat, kemudian beliau mencuci muka beliau yang mulia 3 kali. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur serta istinsyak kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Kalau kita berkumur-kumur mesti sungguh-sungguh berkumur-kumur. Nanti akan kita pelajari bahwa
Kalau tidak punya siwak, tidak pakai siwak sementara berwudu, dibolehkan dengan tangan. Dibolehkan membersihkan gigi pada saat berkumur-kumur dengan tangan. Itu dianjurkan kalau tidak puasa. Artinya kecuali waktu puasa. Jangan terlalu keras berkumur-kumur waktu puasa. Nanti ada air yang masuk ke dalam tenggorokan. Ini berdasarkan hadis wabaligh fil madmadha wal istinsyaq illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam berkumur-kumur dan istinsyaq kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Hadis ini sahih juga riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Makna bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur ketika berwudu adalah menggerakkan air ke seluruh bagian dan rongga mulut. Adapun makna bersungguh-sungguh istinsyaq adalah menghirup air sampai ke ujung bagian dalam hidung yang paling dalam. Dikasih keras. Kalau kita hirup air ke hidung dikasih keras. Kecuali kalau puasa. 6. Sunnah yang ke-6, menyatukan antara berkumur-kumur dan istinsyaq dengan sekali cedokan tangan kanan tanpa pemisahan. Sunnah, kalau kita berkumur-kumur, satu kali saja ambil air untuk mulut dan untuk hidung. Itu maksudnya. Satu kali ambil air untuk mulut dan juga untuk hidung sebagian. Itu sunnah. Boleh dipisah. Kumur-kumur dulu 3 kali, baru hidung lagi 3 kali. Boleh dipisah. Akan tetapi sunnahnya yang lebih baik adalah 1 kali. Untuk berkumur-kumur dan itu juga untuk hidung. Itu yang dimaksudkan dengan menyatukan antara berkumur-kumur dan istinsyaq. Berdasarkan hadis, summa adkhala yadahu fatamadmada wastansyaqa min kaffin wahidah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke timba. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyaq dengan 1 cedukan, dengan 1 kali ambil air. Hadisnya sahih riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. 7. Bersiwak. Pakai siwak. Kemarin sudah dijelaskan, siwak itu adalah akar dari pohon arak. Akarnya itu pohon arak. Akar itu tergantung. Itu yang dipotong dan itu yang dijadikan sebagai alat untuk membersihkan gigi. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersiwak dianjurkan pada saat bangun tidur. Bersiwak dianjurkan pada saat berwudu. Bersiwak dianjurkan sebelum salat. Bersiwak dianjurkan ketika masuk rumah. Bersiwak dianjurkan sesudah makan. Bersiwak dianjurkan sebelum mengaji. Bersiwak dianjurkan sebelum tidur dan seterusnya. Itu amalan sunnah pakai siwak. Kalau tidak punya siwak, sikat gigi. Kalau tidak punya siwak, boleh dengan sikat gigi. Walaupun sesungguhnya kurang dianjurkan pakai pasta gigi. Sikat gigi saja tidak pakai odol. Itu yang dianjurkan. Bersiwak sesuai dengan sunnah ialah ketika akan berkumur-kumur. Jadi pada saat berwudu sebelum berkumur-kumur pakai siwak dulu, baru berkumur-kumur.
Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Kalau saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Jadi pada saat berwudu pakai siwak. Pada saat sebelum berkumur-kumur. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Para ulama mengatakan dibolehkan bersiwak sebelum berwudu atau sesudah berwudu. Boleh juga sebelum berwudu pakai siwak atau sikat gigi, atau nanti sesudah berwudu baru kemudian pakai siwak atau sikat gigi. 8. Menyela-nyela jenggot ketika membasuh muka. Ketika mencuci muka, jenggot mesti dicela-celahi seperti ini. Mesti dibasahi. Mesti sungguh-sungguh dibasahi celah-celahnya. Tentu bagi yang punya jenggot. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggot beliau yang mulia. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Ini baru 8 dari 19 sunnah. Baru 8 poin dari 19 sunnah yang berkaitan dengan berwudu. Saya cukupkan sampai di sini untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah, adik-adik, generasi muda Islam, ibu-ibu, akhwat untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik bahasan kita, ya, terutama tentang wudu, terutama tentang wudu yang sempurna sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya apa yang kita pelajari betul-betul kita pahami. InsyaAllah kelanjutan dari pelajaran ini akan dibahas pada pengajian yang akan datang. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.